Agak armornya lagi pecah ya. Bisa jadi. Kan kemarin juga ada yang ngincer nih, misalnya ngincer ke Skylar. Itu Viraga armor udah gak ada sama sekali. Dan Novaria. Varia last pick. Ya source magical damage lagi. Berarti ada 2 source magical damage. Barat tetap akan ada di jungle. Namun Roger di depan Skylar. Oke, Roger di depan Skylar ya. Dan juga berarti ini adalah Roger di tangan yang berbeda lagi. Yap. Apakah akan ada perbedaan lagi nih? Inovasi dari segi emblem dan juga item yang bakal dibawa oleh Roger. Lihat suara-suara gemuruh dari para pendukung tentunya dari Kingdom dan juga dari Geekfam Unity. Dan kita bakal lihat sebentar lagi dari komposisi hero-nya, counter index-nya ini sosok banget dari kedua belah tim. Iya, sebenarnya lebih ke early to mid ya. Kalau aku selalu melihatnya bagaimana early to mid-nya ini cukup dipegang oleh RRQ Hoshi. Mereka punya naga, mereka punya Black Dragon Form nanti untuk bisa memisahkan team fight dan jelasnya untuk bisa mengejar Vexana agar gak masuk nanti efek Terrify-nya, efek Fear. Bisa jadi. Oke. Yap, sebentar lagi kita akan lihat ya bagaimana pertemuan di match kita yang kedua antara Geekfam berhadapan dengan RRQ Hoshi. So MPL Arena, mana suaranya? Dan yes, tanpa berlama-lama lagi ini dia untuk Land of Dawn. Here we go. Di awal mungkin memang rotasi yang bakal bisa mengungguli juga. Tapi jangan salah, fight di arah Turtle. Ini bakal ngeri banget jujur. Karena dari keduanya punya power untuk setup. Ya, sebenarnya sama-sama kuat juga ya. Kalau kita melihat bagaimana ada Eternal Guard, nantinya ada Black Dragon Form. Tinggal siapa yang bakal jauh lebih sustain untuk menerima damage. Karena untuk sekarang ya, wow itu reset yang oke lah. Tapi belum karena memang di atas sih. benar, karena ada di atas positioningnya. Buat Irat ya gak ada masalah sama sekali tadi untuk blokir jalan tadi ya. Buat Barir yang ditaruh di area purple. Masih aman juga. Dan guys, pergerakan dari Balo ini memang unpredictable banget. Kadang dia memang invade jungle. Kadang dia pegang bantuin laning juga. Dan Skylar. Tapi Skylar bakal coba diwajibin itu saja dan first blood berhasil diamankan begitu saja dengan adanya Wolf Transformations dari seorang Cadera. Wow, pergerakan cepat ternyata. Ya itu main tabrak langsung dan didukung juga jelasnya dengan grok. Kalau gak ada grok, itu untuk dapetin first blood ya mungkin agak sulit ya tadi. Dan mari kita lihat untuk emblem setnya. Cadera sekarang dengan emblem Assassin. Wah tadi kita lihat basic common ya. Sekarang ada emblem Assassin, Master Assassin, Trill, ya dan juga ada satu quantum charge. Oke. Oke, ini masalahnya nanti di mana nih Om biasanya? Item, oke. Endless Battle atau Thunderbelt mungkin ya, mungkin bisa jadi jawaban. Ya dan Skylar dengan Mage ya berarti ya. Mage ada, terus juga ada Witness Finder, oke. Tapi nampaknya ada satu buah pertempuran yang kembali intens terjadi di area God Lane dan Skylar nampaknya akan termakan. Ada satu buah Human Transformation dari Cadera masih bisa mundur. Meanwhile, ada satu buah Appraisal Ward yang dibuka dari arah sisi River yang tidak bisa menembakkan pemain. Oke, tapi sejauh ini kalau melihat dari bar EXP yang sudah didapatkan Irat agak sedikit unggul dibandingkan dengan Nigel juga. Dan tim fight untuk mendapatkan level 4 sedang diperjuangkan oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Mereka bakal coba untuk setup ya, nampaknya memasuki turtle pertama, Irat sudah mulai menelan karya satu pemain yang bakal langsung disambut hangat dengan daya ledakan dari Lance Inside itu untuk mundur karya belakang dan Lemon berhasil men-steal karya satu buah objektif netral kita turtle dan nampaknya satu poin eliminasi menjadi tambahan by one get one dari RRQ Hoshi. Wow, kali ini dengan satu buah tembakannya Lemon, lagi-lagi Petrify mungkin Aboy terpaksa buang flickernya juga. Wow, tapi itu adalah hal yang penting memang buat RRQ Hoshi. Karena mereka akhirnya yang tadi terlihat terdesak, tiba-tiba dapat extra shield dan ada EXP tambahan. Dan lebih cepat lagi untuk bisa unggul dibandingkan dengan lawannya juga. Dan Skylar di pressure memang dari early game, tapi sekarang dia udah bisa untuk mengumpulkan pundi-pundi EXP dia juga. Karena pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka sudah berada di area bottom lane, di area gold lane. Betul, dari tadi intens banget loh gerakan dari kedua belah tim untuk terus menyudutkan salah dua terkhusus Skylar ya. Di sini mereka coba untuk menyetop bagaimana Skylar sentris ini bisa berjalan sesuai skenario. Tapi ya Skylar dengan Nathan ya, ini bakal kuat banget kalau memang nggak terlalu di pressure. Dan tadi kita cuma melihat pressure itu ada di menit-menit awal. Yap. Nah masuk ke dalam menit yang ketiga dia terlihat bebas dan bahkan coverannya masuk buat RRQ Hoshi. Oke, balainya sudah mulai terkikis, ada satu. Wow, almost terpick off tapi Balaiski masih bisa mundur ke area belakang. Yes, masih aman juga dive in kah? Karena Irat dia udah langsung main di belakang turretnya. Tapi hati-hati karena guntingan mungkin dari teman-teman yang Geek juga siap hadir dan bisa memukul mundur. Gold lane-nya masih safe. Ya, tapi untuk di top lane-nya Banana sepertinya bisa memberikan pressure juga untuk Luke ya. Yang sama-sama memang belum bisa dipukul mundur karena Banana dengan spell steal dari Soul Grid-nya ini bisa dapetin extra HP juga.
gak bakal terlalu sering untuk melakukan recall ke base. Dan kali ini temponya udah mulai sama-sama diturunin. Udah mulai ada yang satu buah keadaan yang tidak cukup baik dari Luke, tapi di sana Luke mau bawa bantuan di mana satu pemain berhasil diamankan gitu saja. Tapi nampaknya Banana akan mundur ke belakang dengan adanya Black Dragon from Banana still survive di area top lane. Adu mekanik dari kedua XP masih diungguli oleh Banana barusan. Dan jangan lupa tidak ada Black Dragon Form untuk next turtle-nya. Iya, tapi ada Feather of Heaven juga diselesaikan oleh Skylar sehingga dia bisa membantu untuk mempercepat perebutan turtle. Oke, ada Eternal Guard-nya dibuka begitu saja, tapi Retribution-nya coming from Hazel. Membuat turtle kedua berhasil disegel begitu saja oleh King Fam dan akan memakan korban jiwa di mana satu player. Balois harus tumbang menjadi pertukaran yang cukup adil di area turtle. Hampir saja Hazel ditumbangkan menjadi korban kedua, tapi untungnya masih aman dan sekarang dengan turtle yang dipegang oleh Geek, mereka mempersempit ketertinggalannya. Tapi untuk tim fight-nya ya jelas tadi Skylar-nya yang kelihatan lumayan bebas juga dan sudah mulai bisa untuk memberikan damage. Karena untuk di lini depan tadi yang kita bilang bagaimana tebalnya nih. Ada Barats, ada Tino, dua hero yang bakal bisa saling mensupport satu sama lain terutama dengan motivation roar yang bakal dibuka oleh Finn. Ya, itu dia. Dari tadi itu gue ganggu banget yang dimana Finn di sini jadi informan yang cukup baik buat teman-teman Arki, tapi nampaknya kali ini dibalikin di mana Wallchart dibuka oleh karya Finn. Finn-nya masih bisa survive, tapi ada barrier yang menghadap perjalanan bulan dari sosok Finn. One last hit, masih ada motivation roar, bakal coba mundur, tapi itu dia satu. Poin eliminasi berhasil diamankan oleh seorang Cadera. Wow, memang sih dari poin killnya nggak terlalu banyak ya, tapi rotasinya Geek lebih terasa loh. Iya, mereka lebih fokus untuk bisa menangin mungkin ya. Di area di gold dan agar Cak Dera juga ini bisa dapetin efek snowball cepat. Ya, apalagi kali ini keuntungan berganda untuk Cak Dera. Ada satu buah objektif turret yang akan difokuskan, sedangkan distraction terus-menerus dikeluarkan. Skylar mengikis ke area Balois, yang masih bisa mundur. Brycel Ward mengusir mundur pemain-pemainnya dimiliki oleh RRQ dan tidak ada yang tumbang di area bottom lane. Masih bisa di defense, pergerakan agresif barusan dari Skylar. Bisa memukul mundur juga, wave minion clear. Itu menjadi target utamanya tadi. Iya, dan mari kita lihat untuk item build-nya kali ini. Look dengan brute force first. Karena memang dia di pressure, sedangkan ada Hunter Strike sudah dibeli juga oleh Banana. Jadi untuk pemberian damage-nya masih bisa, tapi dengan efek lifesteal yang belum bisa ditangkal. Karena belum ada MOD atau bahkan dari Dominance Ice datang dari Geek Fam. Ya, tapi biasanya gue lihat Yuzong sekarang udah War X sama Hunter dulu. Sekarang kayaknya lebih ke Domi ya. Ya, ini yang ngebuat akhirnya look cicil-cicilannya dari sosok Banana ini akan semakin membuat dia babak belur. Dan nampaknya udah ada satu buah bantuan juga yang dilakukan. Mengingat Turtle ini berdekatan dengan posisi dari sisi XP lane. Ya. Charge. Tekanan. Wall charge dibuka begitu saja, mengarah ke arah Banana yang langsung tumbang seketika di tangan seorang Aboy. Mau dibalikin kah? Karena objektifnya udah kembali di setup juga Geek. Mereka unggul jumlah tapi mereka kalah dari segi darahnya. Tapi nampaknya kali ini Turtle dia berhasil di take over dengan dia retributions dari seorang Irat. Dan nampaknya bakal coba di follow up lagi, menapin perjalanan pulangnya lagi-lagi dijegal, dicicil dengan satu buah fire missile. Dan Finn still survive, menghindari serangannya diberikan dan tidak mau dimaju lagi nampaknya dari anak-anak King Fam itu sendiri. Bahkan dari RRQ pun nggak bisa untuk ngepanis skill kemanapun sama sekali. Invade terhadap Purple Buff sedang dilakukan. Yes, nampaknya mereka akan melanjutkan perjalanan mengarah ke area Purple War The Last Insanity. Yang berhasil di-secure untuk mundur ke belakang. Tapi kedatangan dari Banana yang tadi undang dengan yang Black Dragon Form. Landas tepat mengarah ke area Luke membuat Luke harus tewas seketika. Wow, tapi Skylar ini bisa dipaksa mundur. Cak Dera ini memenangkan duel untuk di bottom lane dan dia akan mendapatkan turret juga. Dibiarkan bebas untuk melakukan 1v1 tadi dan ini dia potensi dari Roger sendiri untuk bisa langsung dive in. Untuk bisa memberikan damage yang ngeburst. Iya, ya jelas banget ya dari segi itemnya pun ini safety loh. End of battle dan Thunderbolt. Terlihat memang dari Cadera ini benar-benar gak bakal bisa ditumbangin secara gampang. Dan kalau 1 lawan 1 dia di atas kertas masih unggul. Iya, karena bisa tiba-tiba ini burst down juga ya. Ada Lycan Punch yang bisa dimiliki oleh si Roger. Oke, dan Skylar kali ini sudah mendapatkan satu pengawalan juga. Dan sejauh ini kita melihat Geek Fam, ini mereka bisa memirror apa yang dilakukan oleh RT Hoshi dan well charge. Nampaknya ada satu buah tabrakan, teori ancaman, masih ada entropi. Scalarnya juga masih bisa mundur secara teratur. Dan sejauh ini teman-teman dari RRQ baru bisa menukar objektif di satu turret saja di area top lane. Jujurnya tadi tuh mau nge-bait Purif tau. Karena nggak ada follow up juga sebenarnya kalau kita lihat dari segi minimap. Tapi ya sayangnya Skylar juga nggak mau kepancing dengan gampang. Yep. Dia ada backup tadi dan akhirnya Purify masih safe.
untuk di next fight mungkin di objektif selanjutnya nih bagian Lord yang akan muncul di bottom lane ini tempat yang sempurna kebetulan buat mereka berdua. Iya, karena butuh banget ya untuk Vorivian jangan sampai ini nggak pegang waktu ada Lord, terutama untuk Lord di awal ya. Karena itu bakal bisa memberikan advantage dengan mendapatkan satu super minion. Ya, tapi nampaknya Skylar kali ini masih bisa menjaga asa di 1v2 situations dan berhasil mengusir mundur 2 player Lord. Yang pertama sudah mulai hadir dan setup siapa yang paling mahir yang bakal kita nantikan sebentar lagi. Iya, tapi bicara soal setup, ternyata dipancing Vorivian juga di atas tadi. Udah gak punya sekarang. Ya, itu keadaan dan keputusan yang cukup bijak juga dari teman-teman Geekfam nampaknya. My God, Baloy dia tetap nge-screening, dia tetap kasih informasi juga Lordnya. Sudah mulai ditarik kali ini namun hati-hati pokingan damage Kadera. Bisa jadi terlalu depan dan hampir saja dimakan namun masih cukup safe dan di reset nampaknya. Yes, di reset ada beberapa titik distractions yang difokuskan oleh dari teman-teman Skylar. Geekfam karena Skylar masih bisa mundur ke belakang dengan ada serangan mereka tapi justru Baloyski yang terkena boomerang effect dengan ada serangan jepikan oleh seorang Skylar. Baloy tumbang untuk nothing. Oke, pertukaran Irat. Oke, ada satu Banana as welcome menelan karya satu pemain dan Banana. nampaknya Luke masih bisa bertahan namun Banana datang dengan ada Black Dragon Bomb. Mengarah karya satu pemain Cadera still survive tapi nampaknya Luke bakal coba untuk mulai putar balik untuk menghindari serangan yang diberikan dari teman-teman RRQ Hoshi. Lordnya kembali di reset namun dengan 5 member RRQ. Mungkin siap untuk melakukan setup. Luke tidak punya Viraga Armor dan harus sedikit hati-hati namun Vin tetap terus dibakar. Masih coba untuk ditarik ulur nampaknya tim fight yang terjadi di area Lord. Ya itu nice fight juga yang dilakukan oleh Banana ya. Yep. Dimana dia bisa memisahkan untuk 2 source damage yang cukup penting. Satunya efek sisi Aboy dan satunya adalah Cadera tadi. Tapi nampaknya mereka bakal coba untuk maksa. Lordnya terkikis, belum terreset dan Abrasal Ward dikombin dengan adanya Retribution yang belum terpop up bahkan yang ngebuat Lord berhasil diamankan oleh anak-anak dari Geekfam. Masih aman kali ini dengan Lord yang diambil oleh Geek Tempo. Mungkin bisa menjadi milik mereka. Bagian atasnya juga bagus. Tapi ternyata yang dikorbankan hanya Mitaro tadi. Ya, dan dari item untuk Cadera juga, Demon Hunter Sword adalah tujuan dia selanjutnya. Setelah memiliki 2 item true damage ya, dari Endless dan juga dengan adanya Thunder Belt. Dan mereka kok cukup kompak loh, ada 5 tough boots yang dipakai oleh Geekfam. Iya, ini sih benar-benar happy sisi juga ya mengingat dari komposisi RRQ. So itu bijak banget keputusan yang dimiliki mengenai movement shoes yang dibawa oleh teman-teman dari Geek. Dan Lord ini nampaknya bakal dimaksimalkan untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Oke, bahkan dari look-nya pun ini terlihat lebih nyaman loh Irat di bagian depan. Coba untuk dipop. Yes, nampaknya bakal coba di follow up lagi dengan adanya 1 buah perlawanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dan Cadera bakal coba dibalikin. untuk mulai menjaga posisinya. Pinnya Aboy. masih bisa mundur ke belakang, sedangkan Banana akan mengobrak-abrik lini pertahanan backline dan Lemon. Berhasil men-take down karena Hazel. Dan Wow. satu pemain dari arah anak Kickback berhasil di-take down oleh seorang Banana. Dan bakal coba untuk pilihan perlawanan lagi. Banana masih bisa mundur ke belakang. Masih bisa selamat Banana dengan setetes darah terakhir. Backup hero dari Vin yang bisa menyelamatkan hari dari Banana. Ya, dan bahkan objektif yang didapatkan oleh Banana juga mengusir mundur Aboy untuk tidak bisa memberikan efek crowd control yang bisa dimaksimalkan oleh Vexana. Dan akhirnya RRQ, mereka mendapatkan advantage tadi meskipun Lordnya jatuh ke tangan Geekfam. Tapi kalau ngomongin turret bolong ya. Turret bawahnya juga udah bolong habis. Lima turret di atas juga nggak ada. Dan Irat harus dikit hati-hati. Langsung ditutup barrier. Yes, tapi nampaknya masih to sustain dari Irat. Masih bisa menahan damage yang diberikan. Mundur sih ini harus dilakukan juga ya. Masih harus disiplin tentunya dari teman-teman RRQ. Ya, dan ini pasti akan lebih penan lagi mungkin untuk menantikan next Lord ya, karena masih ada 1 menit ke depan juga. Tapi sejauh ini bagaimana tim fight dari RRQ sendiri? Banana 2 kali kalau kita melihat bagaimana metode yang dipergunakan oleh dia memisahkan tim fight, ini efisien banget bagi RRQ Hoshi. Yang dikejar ya kalau kagak Aboy, Kadera. Tapi Kadera. lebih sering ke Aboy sih. Mhm. Mungkin karena spellnya juga nih. Karena Aboynya flicker, kayak Petrify-nya bakal masuk secara enak. Dari player Gold ya, by UBS Gold juga terlihat yang paling tajir masih Kadera. Tapi bayang-bayangnya tetap di Skylar loh. Iya, Skylar yang memang sudah mulai terlihat cukup bisa lah ya. Apalagi masuk ke late game nanti deliver damage-nya bakal berkali-kali lipat juga. Terutama ini bakal menjadi peranan penting bagi Baloyski adalah menangkap keberadaan dari Skylar. Ya, setuju ya. Goldnya juga gak timpang jauh. Jadi mereka harus mengantisipasi terkait bagaimana setup yang diberikan. Karena Black Dragon Bomb sudah mulai mengudara mengarah karya lini pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman dari Geekfam. Mereka kalang kabut menghindari serangan yang diberikan dari RRQ Hoshi. Zoning dibalas zoning. Namun dari short skillnya Banana punya cooldown yang lebih lama. Baloy, Watchers-nya akan sebentar lagi ready di momen
yang cukup tepat. Lord sudah mulai hadir dan mulai dipok oleh Gig. Ya, ya, dan Phoenix sekarang sudah memiliki satu flash of the Oasis ya. Dan Galo bisa mensupport juga, tapi tanpa Black Dragon Bomb sekarang agak susah untuk bisa langsung menangkap laju pergerakan dari si Aboy. Ya, ini cukup beresiko nampaknya setup yang dibentuk oleh teman-teman dari Geek Fam yang masih coba untuk terus di follow up dari anak-anak RRQ Hoshi. Kalau coba di follow up wall charge, dibuka begitu saja dengan adanya satu buah serangan tambahan Minion Fury. Dan bakal coba untuk mulai diperhadap karya beberapa pemain dan nampaknya double kill. Berhasil disecure oleh Skylar, dua pemain down untuk tidak kepertukaran bahkan triple kill from Skylar membuat tiga pemain harus bertekuk lutut dari anak-anak RRQ Hoshi. Oh no, bahkan dengan Lord yang bisa di-secure sekarang mulai hadir. Masuk ke daerah inner turret milik dari Gig sendiri. Ini bakal coba untuk diterobos, masih perlu 10 detik lagi kurang lebih untuk Baloyski. Dan lihat RRQ, mereka mau coba close. Oh my god, di mana Pinnya bakal berfokus ke area Aboy. Flicker for defensif dan Facia sudah terexpose. Tidak ada yang menghandle karya Lord. Dan nampaknya ini akan menjadi barang bahaya karena tidak ada yang bisa menanggulangi bencana yang ada di depan mata. Killing spree. Berhasil disekol oleh seorang Banana dan Fragnya masih coba untuk memberikan perlawanan yang berarti dari pemain-pemain Geek Fam. Dan satu pemain Baloyski harus kembali ditumbangkan. Unstoppable untuk seorang Skylar. Wow, menyisakan 2 member kali ini Geek Fam dalam masalah cukup serius karena RRQ siap untuk mendobrak. Oh my god, di mana Wave Feeder sudah menggarap karya anak-anak RRQ Hoshi. Dan ini dia tim kerajaan yang akan coba untuk menggarap karya High Front yang dimiliki 1-0 untuk RRQ Hoshi. Sang Raja dengan 2 pilarnya masih cukup kuat, bahkan Kingslayer harus menyerah di game yang pertama. Tenang, masih ada game kedua juga, mungkin bisa menyamakan kedudukan nanti. Namun pergerakan dari Banana juga yang menjadi zoning out yang sempurna menjadi kemenangan untuk Sang Raja RRQ. Lagi-lagi Nathan Skylar